Kisah dimulai di sebuah klub malam di mana seorang penari seksi bernama Cherry Darling bekerja. Setelah penampilannya, dia menangis tanpa alasan yang jelas di depan para penonton. Setelah itu, dia memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan itu karena dia ingin berubah dan menjalani hidup yang lebih baik. Dalam perjalanan pulangnya, Cherry bertemu dengan sekelompok konvoi militer yang melaju dengan kencang. Mereka hampir menabraknya. Untunglah Cherry selamat, namun kakinya terluka karena tergores sebuah tong sampah yang ada di pinggir jalan. Di sebuah markas militer tempat konvoi tadi berkumpul, Muldoon dan pasukannya bertransaksi dengan seorang bernama Abby yang memiliki banyak gas DC-2, sebuah gas yang disebut sebagai Project Terror. Abby ternyata memiliki banyak gas DC-2 dan dia tidak bersedia menjual semuanya. Muldoon dan pasukannya mulai menyerang untuk merebut gas tersebut. Muldoon berhasil menangkap Abby dan mengancamnya untuk menyerahkan semua gas miliknya. Saat Muldoon lengah, Abby segera menembak tabung gas DC-2 dan membuat gas yang ada terlepas ke udara. Gas terus menyebar dan mulai merubah para tentara menjadi zombie. Namun Muldoon dan anak buahnya tidak memperdulikan gas itu. Mereka justru terus menghirupnya meskipun kulit mereka kini berubah. Abby kemudian melarikan diri menggunakan jeep militer yang terparkir di sana. Sementara itu, seorang wanita yang bernama Tammy meminta air kepada seorang pemilik restoran karena mobilnya kepanasan. Di sana Cherry memasuki restoran yang sama dan segera menuju toilet untuk membersihkan luka di kakinya. Setelah itu Cherry bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Ray. Di sana dia meminta tumpangan sampai ke rumah. Di saat yang sama di sebuah rumah sakit, Dr. William dan Dr. Dakota datang ke kantornya. Mereka keduanya tampak habis bertengkar. William mengobati seorang pasien dengan luka yang aneh di tangannya. Pasien itu mengalami demam dan lidahnya terluka parah. Teman William sesama dokter mengatakan kalau pria ini mengalami gejala yang mirip dengan apa yang terjadi pada tentara di Irak. Di tempat lain, di sebuah jalanan yang sepi, mobil yang dikendarai Tammy kembali rusak. Dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan mencari tumpangan. Sayangnya dia disergap oleh dua zombie yang ada di sana. Saat melihat ada mobil yang lewat, para zombie menggeret tubuh Tammy ke pinggir jalan yang gelap. Mobil itu dikendarai oleh Ray dan Cherry. Mereka mengira dua pria yang dilihatnya sedang menyingkirkan seekor rusa yang tertabrak. Namun tiba-tiba Ray membanting setir karena melihat bayangan lain di jalan yang hampir tertabrak. Mobil Ray kemudian terguling dan keduanya terjebak di dalam mobil. Saat itu mereka diserang oleh seekor zombie yang memecahkan kaca mobil mereka. Ray kemudian menyerang balik bahkan menembak si penyerang. Tapi pelaku tidak mati, mereka justru melarikan diri. Cherry selamat namun harus kehilangan satu kakinya karena tergencet mobil. Ray kemudian membawa Cherry ke rumah sakit. Di sana polisi datang menjemput Ray ke kantor polisi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan yang mereka alami. Pada malam itu mayat terus berdatangan ke rumah sakit dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik. Saat Cherry sadarkan diri, dia sangat sedih karena kakinya sudah diamputasi. Sementara itu Dakota dan William bertemu untuk membicarakan tubuh Tammy yang ditemukan di jalanan. William mengejek Tammy sebagai manusia yang tidak punya otak sesuai dengan kondisi mayatnya saat ini yang kehilangan otaknya. Namun Dakota terlihat sangat sedih melihat jasad Tammy. William kemudian mengajak Tammy ke sebuah ruangan. Dia menggunakan suntikannya untuk menyerang Dakota. Untungnya ada dokter lain yang datang dan memanggil William karena ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Para mayat yang tadinya dibawa ke rumah sakit kini menghilang secara misterius. Mereka hanya melihat jejak darah di lantai rumah sakit. Sementara itu di kantor polisi, mereka diserang oleh gerombolan zombie yang haus darah. Ray segera mengambil senapan dan menembaki para zombie satu persatu. Ternyata Ray adalah seorang sniper saat masih menjadi tentara. Ray terus membantu sheriff dan setelah keadaan mulai tenang, dia mencegah si sheriff untuk menyentuh para zombie agar tidak terkena infeksi. Mereka kemudian kembali ke rumah sakit karena Ray khawatir dengan keadaan Cherry. Di rumah sakit, pasien dengan gejala infeksi terus berdatangan dan memenuhi ruang antrian. Para dokter mulai kewalahan. Saat William hendak menemui Dakota lagi, dia justru terkontaminasi dengan darah dari seorang zombie. Sementara itu di dalam kota, para penduduk juga mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu, Dakota berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 2. Tangan Dakota terkena suntikan bius dari William, namun dia berhasil menjalankan mobilnya. Ray dan sheriff akhirnya sampai ke rumah sakit. Para zombie terus menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Mereka melukai dokter dan pasien tanpa pandang bulu. Ray terus memasuki rumah sakit dengan menggunakan 2 buah pisau sebagai alat pertahanan dirinya. Ray sangat ingin menyelamatkan Cherry.
Cherry menutup dirinya dengan selimut agar tidak terlihat oleh para zombie, dan Ray mengajak Cherry untuk ikut dengannya karena saat ini zombie sedang menyerang rumah sakit. Ray kemudian mematahkan kaki sebuah meja dan mengikatkannya ke kaki Cherry agar dia bisa mulai berjalan. Keduanya melarikan diri ke restoran milik TJ karena dianggap lebih aman di sana. Sementara itu, Dakota berhasil menemukan putranya dan segera berniat untuk pergi keluar kota. Dakota memberikan pistol ke anaknya dan berpesan kalau dia harus menembak siapapun kecuali Dakota jika mereka hendak memasuki mobil. Dakota kemudian keluar dari mobilnya untuk mencari ayahnya yang masih ada di dalam rumah. Namun sang anak justru menarik pelatuk dan sebuah peluru bersarang di kepalanya. Dakota kaget dan sedih melihat darah keluar dari kepala anaknya. Namun dia tidak memiliki waktu untuk menangis karena William sekarang sudah datang. Terlebih lagi, William kini datang dengan wajah yang sudah bermutasi. Dakota kemudian mengambil tubuh anaknya dan segera memasuki rumah ayahnya sebelum para zombie menangkap mereka. Sementara itu, di restoran milik TJ berkumpul beberapa orang yang selamat. TJ kemudian menunjukkan koleksi mobil dan motornya yang sudah dimodifikasi untuk digunakan menyelamatkan diri jika keadaan memburuk. Malamnya, Ray melamar Cherry dan mengatakan kalau dia tidak ingin kehilangan Cherry lagi. Mereka kemudian melakukan hubungan di kamar TJ. Beberapa hari kemudian, pertahanan restoran milik TJ akhirnya diterobos oleh para zombie dan api mulai membakar restoran tersebut. Orang yang selamat terus berdatangan, namun kini Sheriff sudah terluka. Sheriff kemudian memberikan Ray pistol miliknya dan berharap Ray memimpin para survivor ke tempat yang aman. Ray kemudian membagikan senjata dan bersiap untuk menyelamatkan diri bersama kelompoknya. Mereka segera keluar dan menembaki para zombie, namun zombie terus berdatangan dan menghalangi jalan mereka. Ray kembali masuk dan meminta seseorang untuk mengambil mobil agar mereka semua bisa pergi bersamaan. Cherry mengajukan diri untuk melakukannya, dan Ray berusaha untuk melindungi Cherry dengan kemampuan snipernya dari dalam ruangan. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan senjata yang lengkap. Dalam perjalanan mereka melihat mobil Dakota terparkir di pinggir jalan dan segera menjemputnya. Dakota segera membonceng Cherry yang menggunakan motor Harley. Sedangkan Ray mengeluarkan sebuah motor mini dari bagasi. Ray dan Cherry kemudian memimpin konvoi. Sepanjang perjalanan mereka terus menembaki para zombie, sedangkan Sheriff terus-menerus menabraki para zombie menggunakan mobil. Akhirnya mereka sampai ke sebuah jembatan yang penuh dengan zombie. Namun tiba-tiba para zombie diberondong peluru dari belakang. Ternyata itu adalah perbuatan Muldoon dan pasukannya. Ketika melihat Muldoon, ternyata Ray pernah mengenalnya. Muldoon kemudian menahan semua kelompok Ray di penjara militer dalam markas mereka. Saat Ray mulai sadar, dia terbangun bersama kawan-kawannya. Di sini mereka bertemu dengan Abby yang menjelaskan semua yang terjadi. Muldoon dan anak buahnya telah terinfeksi sejak lama, namun selama mereka terus mendapat asupan gas DC-2, mereka perlahan kembali menjadi manusia. Dua tentara kemudian datang membawa Cherry dan Dakota pergi. Ketika penjaga lengah, Abby dan Ray berhasil melumpuhkan para penjaga dan segera menuju ke tempat penyimpanan gas DC-2. Keduanya bertemu Muldoon di sana. Muldoon menjelaskan kalau saat mereka berada di Afghanistan, pasukannya berhasil membunuh Osama bin Laden. Namun ternyata perbuatan tersebut melawan keinginan pemerintah, sehingga bukannya dipuji, mereka justru dihukum dengan gas DC-2. Cara untuk menyelamatkan diri mereka adalah dengan menghancurkan sebuah kota dengan gas DC-2, kemudian membuat vaksin dari orang yang selamat. Kemudian Muldoon melepaskan masker gasnya. Tubuhnya kini mulai bermutasi. Melihat hal ini, Ray dan Abby tanpa ragu segera menembak Muldoon. Sementara itu, di bawah todongan senjata, Cherry disuruh untuk menari. Diam-diam, Cherry menggunakan gerakan yang mirip jurus capoeira untuk menyerang tentara tadi. Dia kemudian menusuk kepala si tentara dengan kaki meja yang terikat di kakinya. Namun hal itu tidak menghentikan si tentara untuk terus berbuat mesum. Dan diam-diam Dakota menembakkan sebuah peluru bius tepat ke mata si tentara. Abby dan Ray kemudian mendobrak pintu dan menembaki para tentara yang selamat. Ray kemudian memasangkan sebuah senapan dengan pelontar granat ke kaki Cherry. Dia meyakinkan Cherry untuk terus berjuang. Cherry kemudian berdiri dan menembakkan granat dengan kaki barunya. Kemudian para survivor lain dibebaskan dan diberikan senjata. Ray berencana untuk menyelamatkan diri menggunakan helikopter yang ada di belakang markas. Ray dan Cherry kemudian naik motor bersama. Cherry menggunakan kakinya untuk menembaki para zombie. Bahkan dengan menggunakan ledakan, Cherry kini bisa melompat tinggi dan menembakkan granat ke gerombolan zombie.
Kemudian saat mereka mulai menaiki helikopter, seorang zombie berhasil menyerang Ray menggunakan pistol. Saat Ray sekarat, Cherry mengucapkan selamat tinggal dengan sebuah ciuman. Kemudian menggunakan sebuah tali, dia naik ke helikopter dan mulai terbang. Film ini kemudian memasuki fase akhir. Kurang lebih 1 tahun kemudian, Cherry dan kelompoknya berhasil sampai ke Meksiko. Cherry tampak menggendong seorang bayi yang didapatnya dari Ray.